Hari ini kita akan mengupas kepercayaan makan dada ayam seterusnya selama diet. Bahkan nggak boleh dikasih bumbu. Hey guys, nama gue Rini Mano. Nama gue Natasha Limano. Dan hari ini, kalian jangan lupa subscribe ke channel kita yang udah silver button, oke? Yang udah 100 ribuan lebih. Norak lo. Yes, gue norak banget. Oke. Tanpa menunda lagi, langsung kita lanjut. Topiknya adalah beberapa saat lalu gue post di Instagramnya gue. Kalau kalian belum tahu ini Instagram gue post kalau misalnya lagi diet boleh makan makanan yang ada minyaknya atau ada garamnya apa enggak. Responsnya gimana kira-kira? Tentunya yang udah mengerti GGL, cara pola makan GGL, mereka sangat support ya. Yes. Sangat mengerti gitu loh. Yes. Tapi ada juga orang yang mungkin sedang menjalankan program diet makan dada ayam tanpa garam, tanpa bumbu, tanpa minyak ini. Yes. Dan mereka sedikit ter-offend ya. Ter-offend itu apa? Kayak tersindir mungkin. Betul. Jadi mereka lumayan defensif tentang ide ini. Jadi kayak banyak kan mereka oke gitu support. Intinya kita makan diet itu harus makan yang setidaknya membuat kita happy, Betul. tapi juga bisa memberikan hasil. Betul? Supaya bisa tahan lama. Betul? Tapi ada yang membalas, mereka bilangnya kayak gini, itu diet itu semuanya tentang niat. Kalau niatnya jelas, kayak gue udah setahunan makan dada ayam direbus, nggak ada masalah. Kebanyakan dari kalian niatnya nggak jelas. Ada benarnya diet itu adalah tentang niat. Yes. Ada benarnya. Cuman siapa tadi namanya? Nggak tahu namanya. Nggak tahu Cuman namanya. dia maksudnya baru menjalankan ini untuk 1 tahun lebih. Tapi kalau misalnya dia harus melakukan ini seumur hidup tuh gimana gitu loh. Masa nggak ada traveling, nggak ada acara keluarga. Oh iya dong, dia traveling gitu kan, lagi pergi makan ke anggap restoran India. Mas, saya pingin ayam, dia rebus saja. Jangan pakai minyak, jangan No pakai garam. spices. Yes. Kayak gitu, oke. Mas, sini, ayo masuk ikut saya masak sendiri gitu lah. Nggak mungkin guys. Kebanyakan kalian pikir diet itu urusannya sama BB doang. Menurut kita, di mana kita sudah membantu ratusan ribu orang di komunitas gratis kita mendapatkan badan yang mereka inginkan. Dan saya yang udah lama banget ya menjalankan diet sendiri. Lanjut. Diet itu bukan hanya sesimpel itu. Kalian harus pikirkan kebahagiaan kalian. Kalian punya mental seperti apa, emotion kalian seperti apa, lingkungan kalian seperti apa, hasilnya kalian pun juga seperti apa. Dan Coba kesehatan jelaskan. kalian seperti apa. Diet itu kan pola makan. Pola makan kita, emang kita makan sendiri setiap hari. Cuman sendirian aja, nggak sama orang. Nah itu lingkungan, nggak mungkin dong. Kalau kita ke kondangan, makan sama suami, lagi ngedate, makan sama anak. Yes. Masa kita cuma makan makanan kita doang sendiri, mereka makan makanan mereka. Itu satu, ya kan? Itu lingkungan. Betul. Tentunya dari outlook gizinya nih ya, dari gizinya sendiri. Kalau misalnya kalian cuma makan dada ayam untuk bertahun-tahun. Dada ayam dan brokoli gitu kan ya. Dada ayam dan brokoli doang. Gak ada bumbu, gak ada apa-apa. Bertahun-tahun seperti itu. Berarti gizi kalian cuma dapat dari dada ayam dan brokoli. Makanan itu banyak banget guys. Nanti Gizi tiba-tiba itu banyak mereka ngeliat banget. cermin jadi ayam gitu. Rambutnya brokoli. Gizi kalian akan didapatkan bukan hanya dari makanan itu aja, nggak bisa satu Iya. makanan memenuhi seluruh gizi yang dibutuhkan badan kalian. Itu nggak mungkin satu makanan memenuhi. Jadi setiap makanan tuh ada gizinya sendiri. Yes. Makanya kalian makan beberapa macam untuk membuatnya komplit gitu loh. Gizinya komplit. Jadi kalau misalnya kalian cuma makan 1-2 macam, berarti nutrisinya cuma itu aja. Jangan heran kalau lama-lama jadi penyakit guys. Karena kalian kebanyakan makan makanan yang sama itu aja untuk bertahun-tahun. Oke, itu dari sisi gizinya. Kalian soalnya kalau makan sesuatu hal terlalu lama sama terus kalian bisa build up intolerance. Badan kalian bisa menolak makanan itu. Jadi sedikit bisa dibilang kayak alergi ya. Yes, betul. Karena terlalu over itu doang, itu doang. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita ngomong kesehatan, sebenarnya nggak sehat-sehat juga. Mm. Nah itu dari segi fisik, badan gitu kan ya. Sekarang dari segi mental. Betul. Itu zaman-zaman gua pas kuliah gitu kan ya. Kalau tanya teman gua, iya kalau Sidin buka lemari es isinya dada ayam. Dada ayam sama RS doang katanya. Gue udah lewatin juga, bisa diniatin lama. Ya. Cuman nggak sehat, nggak baik buat Betul. mental gitu loh.
Jadi mulut kita, lidah kita diberikan kemampuan untuk bisa merasakan banyak beda rasa, manis, asam, asin, semuanya. Oke? Kenapa kita cuma memberikan satu macam rasa doang, yaitu Dada ayam. Gabus. Itu hari bener rasa, Beb. Iya, gak tahu. Pokoknya kan kayaknya kalian pikir semakin hambar semakin bagus. Enggak. Betul. Harus penuh rasa. Dan aku suspek orang yang nge-DM kamu itu lelaki. Ada laki, ada perempuan dua-duanya. Wah, kalau cewek mati sih, cuma Mati. satu rasa. Kita saat haid, itu Ya. nggak bisa menahan yang namanya dendam. Yes. Jadi kalau cuma satu rasa, itu pasti kacau balau kalau Oke. lagi haid. Jadi Lanjut, sorry. itu dari segi emotion ya, kita bisa stres. Kalau kita nggak bisa merasakan hal yang mungkin asin, manis, pedas, asam. Semuanya gitu kan ya. Itu yang memberikan hidup itu penuh dengan warna. Oke? Jadi kita udah bahas dari segi mentalnya, dari segi fisiknya, dari segi lingkungannya gitu kan ya. Dan semua ini kalian sadar atau tidak sadar hubungannya ke kebahagiaan kalian, happiness. Betul, Kebahagiaan kalian, happiness. betul. Oke? Ngapain kalian lakukan apapun di dunia ini yang kalian lakukan jika itu tidak bisa memberikan kalian happiness? Betul. Untuk apa sih dilakukan? Jadi sekarang kalau kita ngomong minyak dan garam, batasannya seperti apa? Berapa banyak? Gimana tuh penjelasannya? Tentunya saya akan tetap merekomendasi kalian untuk mengurangin atau meminimalisir yang namanya gorengan. Cuman kalau misalnya mau pakai minyak 1 sendok buat tumis-tumis, setengah sendok buat tumis-tumis, itu masih oke loh guys. Oke banget. Ataupun kalian mau pakai sedikit butter buat memberi harum-harum dan rasa ke makanan kalian, itu oke loh guys. Apalagi garam. Garam itu kalau kalian mau pakai sejumput gitu ya buat kasih rasa ke makanan kalian, itu oke banget. Karena kita orang dewasa disarankan boleh makan garam itu 2.300 mg ya. Itu lumayan banyak. Yes. Jadi kalau kita pakai sedikit-sedikit doang itu masih oke. Kalau misalnya minyak, oke? Misalnya nih, Iya. seminggu sekali kalian lagi pingin makan gorengan. Oke, gorengan, ya cobalah misalnya gorengannya banyak, ada yang bertepung tebal, ada yang gorengan biasa gitu kan ya. Seminggu sekali kalian mau makan, kalian kontrol dari kalorinya kalian supaya tidak jebol, it's okay. Iya. Tapi kalian harus sadarin bahwa setiap kali kalian makan gorengan, itu akan memperlambat kalian punya progres. Betul. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita emang membutuhkan itu supaya kita bisa berjalan terus dengan happy. Jadi lebih kembali ke self-awareness-nya kalian. Kalian sadarin diri kalau makanan ini tentunya bisa menghambat. Tapi tetap aja gue mau makan ini soalnya ini membuat gue happy. Ngerti ya? Oke? Jadi selain dari itu, kalau misalnya lemak pun, setiap orang itu mempunyai batas lemak yang perlu dikonsumsi. Contoh, kalau badannya kalian meso, kalian boleh konsumsi lemak sampai kurang lebih 30% dari total kalori yang kalian makan. Kalau kalian endo, kalian boleh makan lemak 40% dari jumlah kalori yang kalian makan per hari itu. Jadi batasnya ada. Ada batasnya, jadi semuanya sebenarnya kalau kalian konsumsi dalam moderasi itu dibolehkan. Yes, Ya. betul. Apalagi memang riset membuktikan makan lemak itu makanan-makanan yang sedikit berlemak ya, seperti Ya. kayak alpukat. Ya. Kita makan yang creamy, itu kenapa kita merasa kayak pernah nggak orang ngeliat makan yang cream, makan es krim, makan Tergantung alpukat sih, gitu kayak kalau orang yang nggak bisa masak gitu kan kasih gue gitu, sama Tapi aja. makan gorengan itu banyak orang kan suka banget ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Itu tuh secara psikologi ya, secara mental, itu tuh memberi kita kepuasan. Nah, jadi penting banget kalau kita memberi sedikit lemak ke makanan kita itu. Sedikit. Iya, sedikit in moderation. Moderation. Iya. Ya, jadi kita nggak percaya lemak pun juga harus full seharian penuh dari lemak. Oke, soalnya kita ada karbo, ada lemak, ada protein, semua ada jumlah yang harus dimakan. Iya, betul. Oke, sekarang kalau misalnya itu dari sisi lemak udah jelas ya, usahakan pun juga makan dari lemak-lemak alami aja kalau Iya. bisa. Contoh, kalau kalian makan ayam, itu ada lemaknya juga, daging ada lemaknya juga, ikan ada lemaknya. Oke, Kacang, kelapa, alpukat. semua rata-rata ada lemak guys. Oke, terus kalau misalnya garam, Ya. gimana nih garam? Boleh apa enggak? Soalnya kan banyak diet yang mengajarkan bahwa garam bisa membuat BB kalian tinggi. Diet garam, BB langsung turun. Gimana nih? Garam itu nggak ada urusannya sama kegemukan kalian ya, lebih ke mengikat air. Jadi kalau Oke. orang konsumsi banyak garam, badannya itu lebih mengikat air aja. Jadi gemuknya ini maksudnya bukan berat badan nih? Berat badan dalam arti konten air yang ada di tubuh. Oke. Bukan
lemak, fat, lemak. Oke, jadi waktu dia ngomong gemuk tadi, itu bukan berat badan, tapi gemuk itu adalah komposisi lemak di badan dan otot di badan. Proporsinya seperti apa? Kebanyakan kalian kan gemuk, oh BB tinggi. Bukan. Jadi kalau misalnya makan garam, itu akan mengikat air di badan kita. Makanya kalau misalnya kalian nih, satu weekend gitu kan, makanan di luar, Iya. di restoran. Betul, terus nonton, makan popcorn, segini sendirian abis, ya kan? Ya, itu biasa garamnya itu kan banyak. Yang terjadi, kalian ngerasa, abis Sabtu, Minggu, Senin kok berat gue jadi naik nih. Iya, terus badan kok sedikit kayak Puffy. nggak kenceng gitu loh. Iya. Sedikit berair, kan kayak Betul. bengkak-bengkak. Betul. Nah, Yang terjadi adalah gara-gara badannya kalian retain, menyimpan, mengikat air, bukan lemak. Ya, sekali lagi lemak yang kita ngomong sekarang lemak badan sama lemak yang tadi di awal video beda. Tadi itu lemak makanan, ini lemak badan, berbeda. Jadi garam boleh apa enggak? Gunakan secukupnya, tentunya jangan berlebihan juga. betul. Paling nggak suka kalau misalnya kita bilang, oh ini boleh langsung jebret, Iya, mentokin gitu kan. Oh ini nggak boleh jebret, mentokin. Guys, hidup itu bisa kita cari middle ground-nya. di tengah, dalam moderasi, supaya balance. Iya, jangan selalu pikir antara sono banget atau sono banget. Gak bisa guys. So, kalau misalnya kalian pengen tips seperti ini, kalian bisa gabung ke komunitas gratis kita. Betul. Linknya di sini. Iya. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan notification. Soalnya kita sering live juga di YouTube ini supaya kalian gak ketinggalan. Betul. Oke? That's it. Ada lagi? Enggak sih, semestinya udah cukup jelas ya soal lemak sama garam. Kita harap ini membantu guys. Bye-bye. Bye!